Shalom semuanya. Lemes ini kayaknya. Shalom. Alright, hari ini kita akan mendengarkan sebuah pesan. Dan kalau bulan ini kita berbicara tentang Roh Kudus, hari ini saya mau menyampaikan sebuah pesan yang saya berikan judul The Holy Spirit. Katakan Holy Spirit. Roh Kudus, Holy Spirit yang kita akan bicarakan. Kalau hari Kamis ini kita akan memperingati bersama-sama. Apa ada yang tahu kita peringati apa? Hari libur, enggak. Kita memperingati hari kenaikan Yesus. Dan kalau saya boleh kita kembali ke firman Tuhan, saya mau berikan sedikit background dulu ceritanya tentang ayat yang kita akan baca bersama-sama nanti. Tetapi pada saat Yesus datang ke dunia ini, yang orang-orang tunggu-tunggu sebagai Mesias, betul ya, katakan Mesias. Orang-orang menunggu seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Bangsa Israel merasa ini adalah seorang raja yang akan membebaskan mereka. Seorang jenderal yang akan membantu mereka. Nah, ketika Yesus itu datang, lalu murid-murid ini mengikuti dia. Wah, mereka senang sekali, bersuka cita. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tapi enggak lama setelah itu, ternyata Mesias yang mereka tunggu-tunggu disalibkan. Wah, ini yang ditunggu-tunggu kok jadinya malah kayak gini. Ternyata ada good news. Enggak lama setelah itu yang ternyata mati di atas kayu salib. Mesias itu bangkit. Katakan bangkit. Ya. Mesias itu bangkit. Mereka senang ini. Ternyata Yesus ini perlu pergi ternyata. Enggak selamanya di sini. Ternyata mereka, Yesus harus meninggalkan mereka. Tapi Yesus berkata ke mereka, don't worry. Jangan khawatir karena aku akan aku akan mengirimkan seseorang yang seperti aku. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan apa? Janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus mengatakan jangan pergi dulu, tunggu dulu, jangan tinggalkan sampai kamu menerima janji yang daripada Bapa. Sampai kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Saya waktu mempersiapkan firman ini jadi teringat dulu ada yang ngetren itu ya namanya keep calm and carry on. Ada yang kalau patah hati, keep calm and move on ya. Kalau dulu keep calm semua. Tapi Yesus mengatakan, keep calm, jangan khawatir. Keep calm and wait. Tunggulah. Karena ada sesuatu yang kalian perlukan sebelum kalian menjadi saksiku di berbagai bangsa. Saksiku untuk dunia ini. Tunggu dulu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, kamu akan menerima apa? Oh, enggak percaya semua ini kayaknya. Engkau akan menerima kuasa. Kau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun atasmu. Maka dari itu setelah kamu menerima Roh Kudus dan kamu menerima kuasa itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menjanjikan seorang pribadi bagi mereka dan bukan cuma untuk mereka saja tapi untuk kita semua. Amin. Kita pun telah diberikan oleh Tuhan Roh Kudus, orang pribadi yang menemani kita dan yang memberikan kepada kita kuasa. Dan saya ingat beberapa bulan yang lalu ada seorang pendeta yang berbicara kepada saya. Ketika kami berbincang dia mengatakan di masa-masa akhir zaman ini gereja itu membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Bukan cuma membutuhkan ada Roh Kudus di dalam kita tetapi melihat pekerjaannya yang nyata di dalam kehidupan kita. Sayangnya banyak sekali jemaat banyak sekali pengikut Kristus yang tidak terlalu mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Tidak terlalu mengerti siapa sih Roh Kudus itu. Dan kalau kita ngomong tentang Roh Kudus mungkin kita percaya, oh ya Roh Kudus, ya kita percaya, kita nyanyikan, I believe in God the Father, itu kita menyanyikan semua. Tapi waktu ada orang yang bertanya, seperti apa sih Roh Kudus ada dalam hidupmu? Seperti apa sih pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu? Kita nggak bisa jawab. Dan jujur, nggak cuma kalian aja, saya pun dulu juga bingung mau menjawab.
Roh Kudus itu ada di dalam kita atau enggak? Roh Kudus itu harus diundang atau gimana? Roh Kudus itu kalau kita tidak berbahasa roh berarti kita enggak punya Roh Kudus. Enggak bisa jawab, akhirnya kita bingung. Karena kita bingung kita mau nanya juga malu. Karena kalau mau nanya nanti dipikir orang ini berarti bukan pengikut Kristus. Orang ini enggak rohani karena enggak ngerti tentang Roh Kudus. Betul? Ada yang pernah merasa seperti itu? Kita bingung, malu bertanya. Dan akhirnya karena kita tidak tahu tentang Roh Kudus dan karyanya, kita tidak melihat karya itu dalam kehidupan kita. Kita tidak bergantung kepada dia seperti seharusnya kita bergantung kepada Roh Kudus. Dan hari ini saya mau untuk menyampaikan satu quote bahwa the problem is not that he is absent, the problem is we don't know what he offers and so we don't receive. Problemnya adalah bukan Roh Kudus itu enggak ada di dalam diri kita, tapi kita tidak tahu bahwa apa pekerjaan Roh Kudus. Dan karena kita tidak tahu, akhirnya kita tidak tahu apa yang dia bisa lakukan untuk kita dan kita tidak menerimanya. Tapi Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, kita menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita saat ini. Amin. Alright. Dan hari ini saya mau menyampaikan 6 peranan Roh Kudus. Supaya kita tahu Roh Kudus itu fungsinya apa. Roh Kudus kalau bekerja dalam kehidupan kita itu seperti apa. Ada 6 peranan Roh Kudus yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah helper atau penolong. Katakan penolong. Katakan penolong. Roh Kudus adalah seorang penolong. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah parakletos. Katakan parakletos. Parakletos itu artinya adalah seseorang yang dipanggil untuk menolong. Parakletos itu artinya adalah seorang pengacara. Kalau kita masuk, kita dipanggil dihakimi, ini sebagai pengacara kita. Atau seorang counselor yang memberikan kepada kita hikmat, memberikan kita saran, membantu kita. Dan dikatakan, I will give you another helper. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Itu firman Tuhan mengatakan aku akan memberikan parakletos yang lain. Atau yang lain itu artinya alos. Yang artinya adalah sama. Tidak berbeda. Bukan berarti kalau Yesus tidak ada diberikan Roh Kudus yang ya kira-kira separuhnya Yesuslah kemampuannya. Enggak. Dia memberikan yang sama. Kuasa yang sama, kasih yang sama, kekuatan yang sama. Dan dikatakan aku akan memberikan dia akan dikirim untuk bersama dengan kita selama-lamanya. Jadi bukan berarti cuma hari Minggu aja Roh Kudus itu ada. Tapi dari Senin sampai Minggu Roh Kudus ada bersama dengan kita. Bukan berarti kalau kita kalau kita tidak hidup seperti orang tanda kutip Kristen tidak bergereja berarti Roh Kudus tidak ada bersama dengan kita. Enggak, Roh Kudus akan selamanya ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia adalah seorang penolong yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak sementara. Kalau saya boleh kasih contoh nih. Kok Adi boleh minta tolong Kok Adi? Ya ini saya cari orang yang kuat ini ya. Ini berat sekali. Minta tolong Kok Adi. Tolong. Sini aja. Berdua biar lebih enak berdua nih. Ya, oke. Ketika kita ngomong seorang penolong, itu seperti gambaran ini. Bahwa apa? Kalau saya mengangkat beban ini sendiri, berat atau enteng? Berat. Tetapi Tuhan memberikan seorang penolong yang akan mengangkat sisi satunya yang saya tidak bisa angkat. Kira-kira kalau diangkat berdua ringan atau berat? Oke. Kalau Kok Adi mengangkat sendiri kuat? Oke, kita taruh dulu. Oke, thank you Kak Adi. Tapi itulah ilustrasi seorang penolong. Maksudnya apa? Roh Kudus diberikan kepada kita itu bukan cuma sekedar teologis.
Bukan berarti kalian cuma tahu tentang Roh Kudus dan Roh Kudus itu ada, tetapi bantuannya itu nyata dalam kehidupan kita. Seorang penolong, Roh Kudus itu bukan cuma sebuah suara yang menyuruh-nyuruh kita dari surga. Tapi dia adalah sahabat yang berlutut di sampingmu di tengah kekacauan. Sahabat yang mengangkat bebanmu bersama-sama dengan kamu ketika kita tidak bisa mengangkatnya sendiri. Amin. Pertanyaannya hari ini adalah, beban apa yang kita sedang pikul sendiri? Entah itu ketakutanmu, entah itu dosamu, entah itu kekhawatiran, beban yang kita pikul sendiri dan kita tidak kuat untuk pikul sendiri. Roh Kudus datang hari ini bilang, aku akan menjadi penolongmu untuk memikul bebanmu. Yang kedua, bukan cuma seorang penolong, tapi Roh Kudus adalah seorang pengajar, seorang pengingat, a teacher, guru, reminder. Dan kalau kita berbicara tentang seorang pengajar, dikatakan Yohanes, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maksudnya apa? Fungsi dari Roh Kudus itu ada dua. Sebagai seorang pengajar, dia membukakan pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Siapa yang di sini pernah baca firman Tuhan tapi nggak ngerti isinya apa? Sampai ngantuk akhirnya. Sampai ketiduran selesainya besok, betul? Atau bahkan enggak selesainya tahun depan. Ada yang kayak gitu? Atau kita mungkin berusaha Tuhan, nanya Tuhan ini apa, tapi masih enggak ngerti. Roh Kudus, setelah fungsi Roh Kudus, kita mengundang Roh Kudus, ajarkan aku, ini maksudnya apa? Dia mengajarkan kepada kita untuk mengerti firman Tuhan itu apa. Enggak cuma mengajarkan, tapi dia mengingatkan kita, membawa kebenaran yang tepat di saat yang tepat. Jadi ketika kita merasa takut, dia akan mengingatkan apa yang kita baca tentang ketakutan. Bahwa kita sudah dibebaskan dari ketakutan, amin. Kalau ketika kita khawatir, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang kita baca. Bahwa apa? Bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita nggak perlu khawatir. Dia adalah pengajar, tapi dia juga adalah pengingat. Nah, tapi problemnya adalah you can't be reminded of what you've never learned. Kita tidak bisa diingatkan kalau kita tidak pernah mempelajarinya. Maka dari itu penting untuk kita membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca, Roh Kudus membantu kita untuk mengerti, tapi dia juga akan mengingatkan kita. Jadi ketika kita melewati badai hidup kita, ada yang mengingatkan kita dan menguatkan kita. Ketika kita sedang tercobai, mengalami sebuah pencobaan. Firman Tuhan yang telah kita baca akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus supaya apa? Menguatkan kita. Itu adalah fungsi dari Roh Kudus untuk mengingatkan dan mengajar kita. The Spirit can only remind you of what you have already put in your mind. Roh Kudus hanya bisa mengingatkan kepada kita apa yang kita sudah masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita membaca Alkitab, nanti kalau kita pulang membaca Alkitab, mulai undang Roh Kudus. Roh Kudus, berbicaralah. Roh Kudus, aku gak ngerti ini artinya apa, tapi Tuhan, Roh Kudus, ajarilah aku. Jelaskanlah kepadaku. Ingatkanlah kepadaku. Itu adalah fungsi dari Roh Kudus. Yang ketiga adalah seorang penegur. Katakan penegur. Katakan penegur. Penegur atau penginsyaf. Kalau kata bahasa Indonesianya yang dipakai. Convictor of sin. Orang yang menegur dan memberitahu apa yang kalian lakukan itu adalah dosa. Yang kalian lakukan itu salah. Convictor atau di ayat yang ke-8, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tugas dari Roh Kudus itu adalah menginsyafkan, elekko, meyakinkan, menyingkapkan, dan membawa ke dalam terang. Itu tugasnya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu tidak mempermalukan kalian. Roh Kudus itu tidak menghukum kalian. Tidak menginjak-injak kalian. Tidak mengomeli kalian. Kalau boleh dikatakan sebuah teguran yang penuh kasih
yang mengingatkan dengan lembut tapi tegas. Roh Kudus itu tidak akan mengatakan you are garbage, kamu tuh sampah, kamu tuh gak berguna, kamu tuh orang berdosa, gak usah deket-deket sama Tuhan. Roh Kudus tidak akan mengatakan itu. Tetapi Roh Kudus akan menegur dan mengatakan apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi ada jalan untuk kembali. Betul? Kalau ada kata-kata di dalam diri kalian yang mengatakan kamu gak layak untuk ketemu Tuhan. Kamu tuh orang gak benar. Kamu nih orang gak berguna. Itu adalah kata-kata dari iblis. Tetapi ketika Roh Kudus berbicara dan menjadi convictor, orang yang mengingatkan kita, menginsyafkan kita, menegur kita, dia melakukannya dengan kasih. Karena dia mau kita untuk kembali mendekat kepadanya. Dia adalah seorang penegur, penginsyaf lah seperti itu. The Spirit convicts you so that, So, accusation says you're garbage, conviction says you're wrong, but here's the way back. Artinya apa? Dia tidak menuduh engkau, tapi dia membawa engkau kembali. The Spirit convicts you so that you repent. The enemy accuses you so that you can despair. Artinya adalah Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita bisa bertobat. Dia menegur kita supaya kita bisa bertobat. Tapi iblis akan menginjak-injak kalian supaya apa? Supaya kalian tidak kembali kepada Tuhan. Dan yang keempat, selain dari penegur, selain dari seorang guru, pengingat, penolong, dia juga adalah seorang penuntun. Yohanes mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roma juga mengatakan di sini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kembali lagi di ayat yang tadi, Yohanes 16 ayat 13. Kata-kata yang dipakai di situ adalah hodos kese, yang artinya adalah hodos kese ini artinya adalah Roh Kudus yang membawa kita. Dia bukan cuma ngasih tahu jalannya, dia yang membawa kita ke jalan itu. Roh Kudus membawa kita ke jalan itu dan membawa kita sampai ke tujuan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita? Pernah tanya enggak seperti itu? Kalau hidup kita seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, seperti apa? Roh Kudus memimpin kita dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan pintu yang tertutup. Pernah di sini bingung, ada banyak pilihan, nggak tahu pilih yang mana, lalu Tuhan menutup pintu ini, lalu tinggal satu. Ada yang pernah seperti itu? Dia juga memberikan pintu yang terbuka ketika tertutup semua, dia membuka pintu untuk kita lewat masuk. Dia memberikan sebuah impresi dalam hidup kita. Roh kita bisa tiba-tiba mengerti, ini sepertinya iya yang ini. Betul. Sebuah impresi dalam hidup kita. Roh Kudus memakai firman Tuhan, mengingatkan kembali dari firman Tuhan. Dan juga kadang Roh Kudus memakai orang lain untuk menyampaikan hikmatnya kepada kita. Dan itu adalah cara bagaimana Roh Kudus bisa menuntun kita. Jadi bukan cuma kita tanya Roh Kudus lalu kita nggak tahu, kita jalani aja. Tapi Roh Kudus berbicara kepada kita dan menuntun ke jalan yang benar. Dan berjalan bersama kita di jalan yang benar. Bukan cuma suruh-suruh dari surga, tapi dia berjalan bersama dengan kita. Yang selanjutnya, if you want God to guide you, stop asking for the map and start walking with the guide. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus, berhenti minta sama Tuhan tanya ini mau dibawa kemana. Tapi ikutilah berjalan dengan yang menuntun kita. Amin. Dan yang kelima adalah dia adalah seorang intercessor. Katakan pendoa. Katakan sekali lagi pendoa. Pendoa syafaat.
Dia berdoa untuk kita, tapi dia juga berdoa bersama dengan kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27, Paulus mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Pernah merasakan seperti itu? Mau doa tapi nggak punya kata-katanya, mau doa tapi bingung mau doanya apa. Kita mau berdoa, kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika kita tidak tahu harus mengatakan apa. Ketika kita kehabisan kata-kata. Ketika perasaan yang ada dalam hati kita ini terlalu meluap-luap. Kita cuma bisa nangis. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Terlalu berat untuk kita. Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita. Dia membantu memberikan kata-kata bagi kita. Dia membantu mendoakan kita. Ketika kita berdoa, Roh Kudus memegang ujung doa yang lain dan memikul beban yang tidak bisa Anda pikul seperti gambaran tadi. Enggak dipikul sendiri tapi ada yang berdoa bersama-sama dengan kita, bersyafaat untuk kita. Roma 8 tadi mengatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Paulus enggak tahu, tidak tahu kata-kata yang tepat, enggak tahu harus mengatakan apa. Tapi ketika kita berdoa, Roh Kudus ini membantu kita. Jadi artinya apa? Enggak perlu tunggu sampai sempurna. Berdoa itu bukan khotbah. Berdoa itu mengungkapkan apa yang ada di hati kita, betul? Dan Roh Kudus mengatakan stop trying to pray perfectly, start praying authentically. Jangan tunggu sampai doanya kita sudah sempurna baru berdoa. Jangan tunggu sampai kita nulis puisi, ya kayak Fafa pernah nulis puisi kan ya. Sampai kata-katanya bagus semua, rapi semua, ada kalimat 1 dan 3-nya sama akhirnya. Baru kita baca Tuhan ini doaku, puitis sekali doanya. Enggak. Tuhan cuma minta sebuah doa yang otentik, yang asli, yang original dari hati kita. Dengan tangisan kita, dengan kebahagiaan kita tanpa perlu yang sempurna. Karena Roh Kudus pun ikut berdoa bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan melihat hati kita ketika kita berdoa. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan menjadi Roh Kudus adalah seorang empowerer. Pemberi apa? Kuasa. Efesus mengatakan, Efesus 5:18, boleh dikeluarkan? Sorry. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan kita sudah baca tadi bersama-sama ketika Roh Kudus turun atasmu, kau akan dipenuhi dengan kuasa. Kuasa akan turun padamu. Efesus tadi kalau kita baca penuh dengan Roh itu present tense, artinya sampai saat ini. Bukan berarti kita cuma dipenuhi sekali, bukan berarti kita cuma dipenuhi sekali untuk selama-lamanya, tetapi kita dipenuhi hari demi hari, terus menerus kita dipenuhi dengan kuasa oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu bukan untuk mujizat saja. Bukan berarti untuk menyembuhkan saja, bukan untuk membangkitkan orang-orang dari kematian, tapi juga untuk hari-hari keseharian kita dalam setiap yang kita lakukan. Ketika kita menghadapi pasangan kita yang sulit, siapa yang di sini pasangannya sulit? Yang punya pacar yang menjengkelkan, yang punya suami yang malas-malesan. Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menghadapi itu. Ketika kita menghadapi anak-anak, wah ini yang sudah punya anak, siapa yang sini sudah punya anak ini, mulai punya anak. Anaknya nangis-nangis, anaknya rewel, anaknya ngambek-ngambek. Bukan berarti sekarang bapaknya ikut ngambek, betul ya? Tapi diberikan kuasa untuk bisa menghadapi. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kesabaran, betul? Roh Kudus membantu kita untuk bisa merespon dengan yang benar. Untuk kalau kita punya pekerjaan yang kita sangat melelahkan, Roh Kudus membantu kita supaya kita tidak ngomel-ngomel lagi, tapi kita diberikan kekuatan, kita diberikan damai sejahtera dan sukacita dalam pekerjaan kita. Itu perannya Roh Kudus, memberikan sebuah kuasa. Dan Roh Kudus bukan cuma untuk mujizat yang besar-besar saja, tapi hari demi hari Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk apa yang kita hadapi. Amin. Kita
bersama-sama dengan Roh Kudus. A spirit-filled person isn't necessarily the one who shouts the loudest in worship. It's the one that stays kind when they're tired. Seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan cuma yang berapi-api loncat kalau hari Minggu, bukan. Tetapi adalah orang yang tetap sabar, tetap baik, tetap penuh kasih. Bahkan ketika mereka udah gak kuat, udah capek. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan kuasa. Saya baru-baru ini mendengarkan sebuah firman Tuhan yang luar biasa sekali. Dia mengatakan seperti ini, bagus dia mengatakannya. Dia mengatakan di gereja ini, saya tidak mau orang-orang itu cuma diketahui oleh karunia-karunia rohnya. Tetapi saya rindu untuk melihat orang-orang di gereja ini dipenuhi dengan buah-buah rohnya. Kenapa? Karena karunia itu bagus, karunia itu wow. Tetapi kalau kita punya karunia tapi buah itu tidak ada di dalam hidup kita, maka sama aja percuma. Karena kita menjadi orang yang bisa bernubuat, kita menjadi orang yang bisa menyembuhkan, tapi kita tidak punya pengendalian diri. Kita menjadi orang yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi kita nggak punya kesabaran. Kita diberikan sebuah kuasa, bukan cuma untuk yang besar-besar saja, tapi untuk menghadapi masalah kita hari demi hari. Pertanyaannya adalah, dari 6 peran yang kita pelajari bersama hari ini, yang mana kita butuh hari ini? Apakah kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong kita untuk mengangkat beban kita? Apakah kita membutuhkan Roh Kudus sebagai pengajar, pengingat kita? Apakah kita membutuhkan Roh Kudus hari ini sebagai penegur kita akan dosa dan kesalahan yang kita miliki? Apakah kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penuntun kita karena kita tidak tahu harus melakukan apa, kita tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus memilih yang mana? Aku butuh penuntun Roh Kudus. Apakah kita membutuhkan Roh Kudus sebagai pendoa syafaat karena kita tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati kita? Berdoa untuk hidup kita, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita. Tuhan, Roh Kudus bantu aku berdoa untuk musuhku. Roh Kudus bantu aku untuk berdoa untuk anakku, untuk saudaraku. Atau kita membutuhkan kuasa untuk yang kita hadapi hari-hari ini. Dari ke-6 peran ini. Dan kalau saya boleh bilang, ada banyak perannya Roh Kudus. Tapi hari ini kalau kita fokus dari 6 ini, yang manakah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Saya boleh minta tim present worship untuk naik ke atas. Dan biarlah kita hari ini merenungkan kembali, melihat dalam kehidupan kita. Roh Kudus, aku butuh Engkau untuk menjadi penolongku. Roh Kudus, aku butuh Engkau untuk menjadi pengajarku, pengingatku. Roh Kudus, aku butuh Engkau untuk menginsafkan, menegur aku. Menjadi pendoa bagiku, menuntunku atau memberikan kepadaku kuasa. Hari ini saya rindu kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu ini mengatakan, Come Holy Spirit. Roh Kudus datanglah, fill on me now. Penuhilah diriku. I need your anointing, come in your power. Aku membutuhkan urapanmu, datanglah dengan kuasamu. Aku mengasihi Engkau, Holy Spirit. Dan every day I grow to love you. Hari demi hari biar aku bertumbuh mengasihi Engkau lebih lagi. Hari ini Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Ada bersama dengan Engkau. Tapi apakah kita mau datang kepada Tuhan hari ini mengatakan, Tuhan biar Engkau bekerja di dalam kehidupanku. Bukan cuma tinggal saja di dalam kehidupanku. Tapi bekerja di dalam kehidupanku. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Sekali lagi katakan, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. And feel your power in use. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi, kita undang, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your love, reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. You feel your power in use. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my world in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can find your face. I worship you